Buddy, kita ketemu lagi di Diver Talks bersama gue, Firman, Abi, Michael. Oke, sekarang topik kita kali ini kita kehadiran dua pasang ya? Dua pasang ya? Dua pasang. Gak apa-apa ya, dua pasang ya? Bukan dua ekor ya? Bukan ekor ya? Kalau ekor cuma dua orang ya. Dua pasang, orang enak tapi ya couple aja. Ada dua couple yang bermain di diving industri. Kita kehadiran 4 orang ini ya, dua pasang. Boleh silakan mengenalkan diri dulu kalian ke teman-teman. Oke, saya Heno. Datang sama istri Risma. Nanti Risma perkenalan juga sendiri. Oh, nggak mau diwakilin dia? Nggak usah. Oh iya, Biar kenal. biar mandiri. Boleh. Halo, saya Risma. Bisa dipanggil Uli juga sih kadang-kadang. Risma Uli. Iya, Risma Uli. Bisa Risma, bisa Uli. Iya. Jauh ya Terserah. sebenarnya. Terserah yang mana aja. Saya Risma biasa, tapi bisa juga dipanggil Ima. Kita agak dekat ya. Iya. Boleh. Udah segitu aja. Iya, sama-sama instruktur. Oh, sama-sama instruktur ternyata. Jadi couple yang satu ini kebetulan dua-duanya adalah instruktur pedi ya. Pedi instruktur. Nah, kalau yang sebelah sini. Oke, halo, salam kenal, nama gue Rifat. Gue juga instruktur. Terus ini istri gue namanya Sofi. Halo. Udah. Tapi diver juga ya, Mbak Sofi ya? Aku diver juga. Diver juga. Udah levelnya Aku kebetulan bukan open water masih. instruktur. open water. Iya, Iya. Kalau Mas Rifatnya instruktur. iya Oh, instruktur. mantap. Jadi akan dibimbing sampai di level apa nanti? Pengen sih DM. Oh, nggak mau jadi instruktur? Aku di DM aja kayaknya. Sudah menentukan posisi. Udah nyerah duluan deh. Kalian punya bisnis diving nggak? Iya punya. Apa itu? Nama Instagram sih Dive Indonesia. Dive Indonesia. Iya. Ini lebih ke operator diving, bikin trip, course segala macam gitu ya. Iya. Oh, lebih siap. lebih bikin ke tripnya sih ya. Tapi Dan Nyonya membantu juga. iya dia sebagai mimin. Oh, siap. Oke. Menteri keuangannya. Siap. Benar. Ya, maka susah bandelnya dong ya. Bisa. Jangan Oh, dong, iya. jangan. Gue ngomong ke dia ya. Bisa Dia bandel dong. Yang jawab dia. Yang bandel dia ternyata. Yang bandel dia. Manado. Bandelnya apa dulu nih? Iya. Oh, iya. Bandelnya banyak. Bandel Macam-macam. banyak. Karena bandel gue sama bandel beda ya kan. Kayaknya beneran om. Enggak, gue udah ini tobat. Oke, gue mau mulai dari mana ya? Ntar dulu, ini kan dia udah ada usahanya nih. Ya. Tadi apa namanya tadi? Dive Indonesia. Dive Dive Indonesia tour course sekarang juga ya. Iya. Nah, yang ini belum nih. Yang ini belum. Kelewatan. Apa nih? Setelah namanya, terus Oh ya, udah punya Usahanya? branding. Ada om. Ada Apa? brand. Namanya Wailino Dive. Wailino. Ya. Itu bahasa apa? Eh, Atau punya arti nggak? Ada. Ada ya? Oh, taruh dulu. Kalau pakai arti, dua-duanya mesti ada arti. Iya. Jadi, benar. sebelum kita masuk yang lebih detail, Ah, kita ketemu yang ini dulu. ketemu lagi sama kita di sini. Kita lanjutin lagi. Kayaknya nih dari tadi kita sambar-sambaran pertanyaan karena nggak sabar pengen ngegalinya ya. Tadi sampai mana pertanyaannya? Wailino. Wailino. Belum. Orang sana dulu tadi Sana Dive dulu. Indonesia. Oh, iya. Dive Indonesia. Kenapa kalian pilih nama itu? Awalnya sih pertama karena gue nih orang yang Orang doyan Indonesia. traveling. Doyan traveling. Gitu ya, doyan traveling. Jangan di rumah berarti dia. Tapi diajak, traveling diajak. Ajak. Diajak. Aman berarti. Nggak bisa bandel om. Gue bandel mulu dia. Gue udah awalnya tuh mulainya gue 5 tahun lalu bisnis ini itu gue cuma jalan sebagai DM aja, bikin trip aja. Terus akhirnya gue buka tour and travel juga. Oke. Pas lagi pandemi ini gue memutuskan untuk jadi instruktur. Mengisi kekosongan. Iya. Ya. Terus baru deh gue ajak bini gue tuh untuk belajar diving, untuk mengenal dunia bawah laut. Dan ternyata bini gue tertarik. Oke. Nah, akhirnya memutuskan untuk gabung lah sama gue. Maksudnya gue ajak juga gitu.
Oh, pertamanya nggak diajak ya? Enggak. Takut ada kapal, takut bro. Geter ada kapal. Gue bawa ke Derawan. Gue bawa ke Derawan tuh geter dia. Akhirnya pas lagi gue mulai jadi instruktur baru dia mulai nyaman sama diving. Gue kenalin kayak gimana sih diving. Oh, udah tahu caranya, udah tahu. Caranya. Oh, murid lo dia. Murid gue. Murid pertama. Murid pertama. Mantap, Gitu mantap. korban. Korban. Kita selalu bicara ada yang jebak-jebak. Sebelumnya Kejebak ya. penjebak adalah Michael. Iya. Ini ada jebak. Terus karena dive Indonesia ya karena ya gue bangga sih sama Indonesia. Terus Harus. sama dunia bola Indonesia. Terus target market gue ke depan tuh ya setelah pandemi ini gue pengen narik tamu luar sih inbound. Jadi gue pengen main fokus di inboundnya. Itu kenapa namanya gue namain dive Indonesia. Kalau kalian berbasisnya di Jakarta. Jakarta. Oke, udah ini ya, udah maksudnya udah nggak cuma sekedar jadi branding ya, udah punya badan hukumnya, badan usahanya udah ada ya. PT-nya sudah ada. Tadi kalau tadi nyebut tour and travel, artinya di luar diving juga kalian bisnis. Iya, gue ada bisnis juga Oh. tour and travel. Luar negeri sih ya leisure, lebih leisure sih. Tapi sertifikat juga kayaknya deh Iya, gue certified juga. Sertifikat Certified tour leader juga. Tour leader. Tour leader association. Oh, Indonesia oke. Tour Leader. Resmi itu, resmi. Resmi ya? BNSP juga. Nah, BNSP ya? BNSP juga. Iya ya. Emang Oh. passion gue sih jalan-jalan sih ya. Iya. Makanya gue Bukan asesor tapi ya. belum. Gue kalau udah ngomongin BNSP, gitu SKKNI lah, selam lah ya kan. Ini orang- sama begitu ini mengingat satu orang gitu ya. Iya. Bukan gua. Lu bisa baca pikiran gua. Langsung pikiran oke. BNSP juga sih langsung sama berarti ya pemikiran nyetel ke satu orang gitu. Lalu apa tadi Wailino ya? Wailino. Kenapa jadi nama Wailino? Dapat dari mana? Apa artinya apa? Siapa nih yang ngomong? Yang orang Torajanya Oh, aja. Orang Toraja. iya. Oh, Toraja. Udah ada cluenya Toraja. Ya jadi diangkat dari bahasa Toraja sih. Oh, bahasa Toraja. Wai itu air, lino itu bumi. Jadi filosofinya tuh air yang ada dalam bumi. Oh, jadi itu sebenarnya dua kata ya? Dua kata. Dua kata. Iya, Wailino. Tapi kalian bikin brandnya jadi satu, Wailino. jadi satu. Gitu. Wailino. Ya, Enggak, ingat Kayak- kan? Iya. Kayak Ingat nama dive site di Komodo juga ada tuh. Wainilu tapi. Wainilu. Ya, Wainilu, Kalau di Dawe itu ada Y, KF. Itu nggak ada jawabannya itu Wai. Terus kalian ini bikin ketika kalian berdua jadi nih, gitu ya? Oh jadi. sih. Jadi apa nih, Om? Iya, Jadinya iya. banyak Apa? nih. Iya ya. Jadi Apa mau Jadi instruktur jadi apa jadi yang dari dulu gitu. atau mana dulu sih yang muncul? Instrukturnya dulu kah? Wailinonya dulu kah? Meritnya dulu kah? Yang mana duluan? Oh, jadi kalau sejarahnya nih, Om. Sejarahnya. Jadi sama juga kayak Mas Rifat, aku juga suka jalan-jalan. Oke. Tapi dulu aku jalannya lebih hobi naik gunung gitu. Jadi Oh, mountain guide gitu. ya. Jadi di gunung. Mainnya mountaineering lah ya. Ya, bener-bener Oke. gitu. Abis itu sejarahnya kita ketemunya di Gor Ragunan. Goragunan. Tapi nggak diving. Ah. Jadi waktu itu ada wall climbing. Datang tuh cewek tuh, ya Iya. kan? Itu belum kenal. Nama jadi cerita. Iya. gitu. Jadi panjang. Kamu nggak apa-apa. Ketemu, ya orang mau manjat tebing, kita modusin dong. Iya. Ngobrol-ngobrol ya udah, kita ke Billy dulu dia Iya. manjat. Habis itu ngobrol, diving juga ternyata gitu. Certified juga. Certified ngobrol-ngobrol, hobi bareng, diving bareng. Awalnya Dan- minjemin buku. Minjemin buku dulu. Water. Mau dijebak. Dijebak. Modus jadul ya. Modus jadul. Dulu ya. Rangga Buku Becito. ya kan ya. Seniornya yang ngajar. Dia pakai cara lama ternyata. Iya. Sekarang udah e-learning loh. Kalau nanya nama handphone. Main handphone dong. Sekarang kasih tablet om. Gue pulang aja loh. Dan waktu itu udah jadi instruktur? Belum. Berarti masih udah dive master atau belum juga. diver sama diver aja nih? Diver sama diver aja. Oh, oke. Terus Sama berarti ketemunya itu di Goragunan. Belum jadi dive pro, berarti juga belum ada Wailino. Belum ada. Oke, masih belum jawab nih dari tiga hal Oke. tadi yang mana yang duluan nih? Merit kah, instruktur kah, Wailino kah?
Yang mana yang pertama duluan jadi? Merit dulu. Oh, oke. Merit dulu. Tapi udah ada kita hari tua mau ngapain nih gitu. Udah punya visi. Masa kita mau di kantor aja gitu, Iya. di kantor. Kalian yakin ya sampai tua ya? Amin. Amin. Gue nanya kan. Mungkin kalau yang bandel-bandel nggak tahu sih, Om. Iya. Amin. Nah, emang hidup harus butuh keyakinan. Gitu. Jangan menyerah. Oke, merit dulu. Abis merit Merit siapa yang dulu. duluan jadi instruktur? Atau bareng? Aku dulu Hmm. Dive Master 2019, habis itu lanjut, terus kita berpikir kayaknya cabut dari kantor enak nih, fokus ke diving aja gitu. Oke. Terus ya di awal 2020 ya, bikinlah kita Wailino gitu. Oke. Meritnya? 2018. 2018. Oh, oke, berarti 2018. merit dulu ya. Merit dulu. Merit dulu, setelah jadi merit, terus diskusi Pro. di kamar. Iya. Siapa duluan nih yang jadi instruktur? Kan gitu ya, bener ya? Nah, tetap aku sih, Om. Karena dia aku yang jagain dulu. Oh, gitu. Iya. Iya. Jadi instruktur 2019? Enggak, 2020. 2020? Iya. Yang Wailino tadi? Sebelum jadi instruktur, Om. Oh, Kita udah Wailino bikin. justru malah Iya. sebelum jadi instruktur. Iya. Oke, berarti merit dulu, bikin Wailino, Iya. terus mengupgrade jadi instruktur. Iya. Yang berapa, Om? Udah tadi 3-3-nya. Punya anaknya belum? Oh. Oh iya. Mari kita Junior doakan. ya. Dua-duanya belum juga nih. Atau Nanti kita ajarin. ini modusnya juga nanti kalau punya anak prosesnya berarti kan cewek yang akan bekerja dong, hamil dulu segala macam. Oke, paling nggak 2 tahun nggak bisa ngapa-ngapain ya. Iya. Bisa banget caranya dia begitu. Iya. Udah Jebak terplan, ya. Om. Oh, terplan ya? Udah semua udah diatur. Karena kalau lu nggak hamil, ya gue nggak bisa bandel karena dalam malu terus. Itu nggak sih? Itu di dalam hati kan. Oh, di dalam hati ya? Iya. Oh, gue ya kadang-kadang suka ini sih, auranya nempel, gue langsung keluar speak up gitu. Gue nggak tahu dapat omongan dari mana, tiba-tiba ada bisikan aja gitu ya. Nggak bercanda teman-teman ya. Dia langsung. Nah, gesturnya udah mulai kelihatan berubah. Gesturnya udah kayak Udah. iya, udah begini. Langsung Gua udah tahu. resah. Tujuannya setelah saya ini berantem. Kan? Pokoknya salah tujuannya mereka bubaran podcast ini ributlah mereka ya kan. Oke, terus cara ngisi kalian berdua ini ngerunningin Wailino tuh gimana? Karena kalau menurut gue ya, yang paling berat itu justru ketika kalian punya hubungan yang dekat. Itu bukan, kalau menurut gue tuh malah justru rentan ya. Kalau kita misalnya sama orang lain, kita tuh kadang kan perasaan nggak terlalu dibawa ya. Tapi kan ketika sudah makin dekat kan rasa itu pasti dibawa. Jadi pasti resikonya untuk konflik lebih besar dalam menentukan bisnis. Betul. Bener ya? Betul. Nah, Jadi kita akan gali challenge-nya- lagi nih. Wah. Kita akan gali lagi pastinya. Kalau kalian dari awal sudah pernah ngomong itu dulu nggak sih, atau karena antusias yuk kita bikin ini terus ya udah berjalan dengan waktu aja, tiba-tiba ada masalah baru ngomongin, atau dari awal udah bikin seperti kesepakatan dulu, kita mau bikin ini loh, terus nanti kita lu tugasnya ini, gue begini, bla bla bla, itu udah ada omongan nggak sih sebelumnya? Ini buat teman-teman juga ya, artinya banyak couples ya yang memang berbisnis bareng di bidang yang sama, dan kalau mungkin kalian akan menjadi couples gitu ya, yang resmi udah jadi suami istri segala macam, mungkin bisa belajar dari mereka nih, apa-apa aja sih harus dipikirkan supaya bisnis itu tetap berjalan enak, rumah tangganya juga berjalan dengan baik ya kan, keuangan juga membaik kan gitu ya. Gitu. Gimana tuh, lihat loh Om Abi ngeliatnya udah Iya, udah tajam iya, banget. iya, karena Tajam iya banget. pernah gagal soalnya. Dia pengen belajar gitu. Lagi terus dia, wah udah banyak kayak begini sekarang, gue banyak dibenci lah di sini. Sekali lagi gue balikin. Gimana guys? Cerita lo ke kita, gimana ininya? Trik-trik atau awal-awalnya? Trik-triknya ya, Om. Sebetulnya kita nggak ada agreement lo harus gini. Intinya percaya aja sih, Om. Saling Oh, terbuka aja oke. gitu. Ya sebetulnya kita ngejalaninnya juga dalam proses belajar juga gitu. Konflik ada terus pasti Pasti ya. ada terus. Emang Tapi hobi. ada Hobi ya? iya. Oh, hobinya Kayaknya menciptakan kalau nggak konflik. ribut tuh nggak. Nggak seru, asik nggak ya. seru. Konflik pasti. Benar. Ada badan usahanya kan udah ada nih. Udah. Siapa yang direktur atar ini? Direktur utama. Oh nih. Iya. Oh. Dia nunjukin di bawah begitu.
Gak mau Di bawah gitu ya. ada ketakutan sendiri. Ya bisa ngeliat gue doang jempol. Loh. Ya. Jadi kalau ada bapak, ibu direktur gitu ya. Ibu direktur. Ibu direktur. Oke. Kalau aku lebih suka di belakang layarnya aja. Ya, pokoknya dia kerja deh, taunya kerja. Oh Di iya. lapangannya aja. Lapangan. Tapi sekarang dia udah instruktur, sekarang dia suruh ke lapangan dulu, sekarang baik lagi. Oh gitu. Jadi aku di belakang lagi. Mimin lagi. Iya. Jadi Enggak, jalan-jalan. Bandel kalau kata Om. Iya. Bandel dulu. Nah, kalau misalnya nggak tahu nih, Bang Mabdi kan ini kan staff PD nih dan suka ngasih ya konsultan juga ya kan. Kira-kira menurut Om ya, bisnis kalau diving, industri diving itu bisnis kalau misalnya couples atau udah married gitu tuh kendala-kendala di mana sih yang menurut lu kira-kira bisa terjadi gitu? Sebenarnya sih kalau bicara dari sisi bisnisnya sama aja berlakukan bisnis tuh kayak ya semua couple yang berbisnis untuk bidang apapun. Hanya saja nih ada satu hal Nah, yang jeng. yang mesti dijaga-jaga. Diving itu nanti banyak ketemu orang kan, Ya. ketemu orang. Terus saya beberapa kali menyaksikan gitu bubar karena tiba-tiba ada wanita lain atau pria lain yang sama-sama Feel ya. diver kayaknya kok lebih asik gitu apa segala macam deng gitu selesai gitu. Itu Ya, aja ya. sih gitu karena kan di satu sisi apa ya ini aktivitas yang fun kita ketemu banyak orang terus nanti apalagi kalau kelas gitu atau course gitu kadang-kadang student itu akhirnya punya hebat banget yang seperti gue ya Sebuah Ya, suasana Iya. betul. nah kayak gitu tuh yang kalau nggak kuat iman gitu ya begitu yang bisa terjadi gitu. Tapi kalau in terms of bisnisnya sebetulnya untuk bidang apapun hanya saja satu poin sih yang kalau saya ya gitu pikir gitu. Anda mengambil resiko kalian berdua nih cukup mengambil resiko yang cukup besar gitu karena menempatkan satu piring gitu kan belum punya anak kan Belum. punya anak kan Belum. Nah, nanti itu mesti dipikirkan plan betulnya tuh jangka Iya. panjangnya karena Anda menempatkan semua income-nya di satu play. Baik kalau itu udah keluarga udah makin besar, wah, beban makin banyak. Antara pertimbangan antara mau ganti alat baru, mungkin ada kayaknya asik nih. Nah, itu mesti mulai di. Atau bayar sekolah gitu ya. Tapi bilang, lu gak usah sekolah dulu lah. Lu mau beli daftar baru. Online dulu, online sekolah. Nah itu yang mesti dipertimbangkan. Tapi Iya. intinya begitu. Ya karena memang di dunia bisnis diving ini ya, terutama kita di course atau trip gitu ya, kan ini hospitality juga ya, dan lebih personal ya. Artinya sometimes gitu kita butuh physically touching gitu ya, misalnya kayak lo panik, wah gini macam, terus kayak misalnya dia nih, gue lagi membayangkan dong misalnya di dalam kolam nih, dia nungguin di pinggir ya kan, pinggir kolam ngeliatin ngajar cewek muridnya panik wah jadi wah panik wah tenang kan nggak mungkin kamu jangan ini kan enggak ya tenang kenapa gini dia mulai oke gitu ya tapi kan maksudnya hal kayak gitu kan sangat mungkin terjadi di dunia diving ya karena ini extreme sport ada panic attack juga potensinya dan kita juga butuh membuat orang nyaman dengan cara yang enak gitu ya dan kadang-kadang kan pasangan kita ada juga yang nggak bisa mengerti ya bahwa itu profesional kok sebenarnya gitu ya nggak tahu deh perlakuannya sih di depannya profesional saya profesional kok di mulut nggak tahu di hatinya ya gitu kan itu kan juga mungkin kalian harus berpikir ke arah sana juga ya tapi udah tahu dong resikonya sama-sama instructor ya kan cost director sama nggak Sama. jadi kalau misalnya ada ribut, cost directornya Akan akan jawab. menengahin. Kalau konflik gak berlanjut, staff PD-nya yang turun. Kan? Udah aman. Udah ada konsultannya. Ya. Segala hal ya Om Segala hal. Pribadi, Pribadi, diving ada, semuanya. bisnis juga ada, semuanya ada, komplit. Ya enaknya gitu kalau kalian jadi instruktur satu cost director sama ya.
Jadi lu pernah dicurhatin sama mereka nggak kadang-kadang? Belum. 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 Teman-teman ya, kalau kata belum itu kan pasti akan. Mari kita tunggu nanti yang terjadinya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ya itu mungkin ya buat kalian berdua juga sama ya. Tadi kan Robi bilang bahwa dunia diving ini atau industri ini tuh potensi-potensinya itu ada. Jadi mungkin dari awal sudah harus berpikir. Tapi ini bukan kita mau nakut-nakutin ya. Ini sesuatu yang justru kita pengen teman-teman di luar sana itu yang dengar kita itu, kalau yang memang punya hubungan seperti kalian-kalian ini nih, itu sudah tahu nih, well prepare dari awal. Iya bisnis itu harus begini, ini akan potensi begini, kita menyelesaikan seperti apa, kemungkinan terjadinya apa aja sih, kan gitu ya. Gitu. Karena ini memang dunia wisata, hospitality dan segala macam, kita nggak bisa bisnis dengan muka kaku ya kan, kita harus humble ya kan. Humble-nya kita tuh batasannya kan subjektif sekali ya, gitu kayak udah makan belum? Nah, orang lain bisa ngeliat, wah ini banget sih, so akrab banget ini. Kan kalau gue sih nggak pengen so akrab sih, tapi memang pengen ngasih gestur yang enak aja kan. Nah itu subjektif sekali soalnya. Untuk kapal ya, kalau untuk orang di luar itu kan nggak masalah sebenarnya, niatnya biasa aja. Tapi kalau punya perasaan di sini kan ya ada hati yang lebih gitu, biasanya sensitif. Aduh, jadi ngebongkar-bongkar banyak. Tapi bisa kok, udah terlalu Om. Apa? Dulu pas Dev Master itu kan aku di Manado, dia di Jakarta. 3 bulan sana lancar, nggak ada konflik. Nggak ada konflik. Maksudnya ditelepon gitu-gitu Oh. aja. Gitu. Oh sempet LDR 3 bulan. 3 bulan. Iya. Apa bedanya sama yang di pada saat sebelum 3 bulan, setelah pas 3 bulan dan setelah 3 bulan? Ini Ini kan hari berantem yang mana? Pas sudah ketemu apa masih jauh? dulu sering berantemnya pas LDR. Oh. Ya, tapi pas sudah balik ke Jakarta lagi udah oke kok, udah mengerti lah. Jadi pembelajaran sih waktu itu. Tapi yang dilakuin Walino ini benar ya, karena saya ini ya, pengalaman gue ya, murid cewek itu seneng banget sama instruktur cewek. Bicara itu dari hati ke hati gitu. Oh ya. Beda Betul. kalau misalnya gue ngajar gitu, setelah cowok gitu ngajar ke cewek, itu dia tuh mendem gitu, kadang-kadang kok udah ngomong jelas bisa nggak, bisa pas lagi turun kok nggak bisa gitu. Akhirnya curhatnya ke bini gue. Bila curhatnya ke bini gue, akhirnya dia bisa, oh ternyata tuh dia nyamannya nih sama ini nih. Guru Iya. BK-nya Iya, guru BK. Iya, lebih open minded. Makanya kayaknya gue Iya. mau rencana ke depan sih gue juga pengen jadi seperti Ya, tapi dia biasanya dicurhatin sama cowok-cowok juga. Nggak ketahuan aja gitu. Emang iya Om, beneran Om. Nah itu tanya ke dia, berarti kalau yang model kayak gini yang kebalikannya, murid lo cowok gitu ya, nanti someday ada dia punya murid cowok, terus muridnya ngomong, gue boleh ngomong curhat sama dia nggak ya? Kalau cewek geli Om. Gue baru mau nanya kalau gitu jadi geli apa gak sih ya? Dia jawab duluan, geli ternyata kan. Oke. Kalau misalnya gue pengen lihat dari sisi bisnisnya sendiri ya, mirip kalian tuh berdua sudah agak mirip ya bentuk bisnisnya ya. Iya. Betul ya. Jadi kalian benar jual apa, bikin paket course, pakai trip juga. Apa lagi ya? Ya itulah yang paling utama ya. Yang utama itu ya. Tapi kalau misalnya nanti nih, biasanya kita kalau trip itu, kalau nggak tahu nih setuju apa enggak ya, kalau menurut gue ya, bisnis diving itu yang duitnya kecil itu di trip. Sebenarnya dibanding course sama sales atau retail. Ya itu sebenarnya lebih penunjang bisnis saja. Jadi kita nyetak diver butuh tempat main. Jadi ya small money, tapi kita bisa traveling. Nah, kan pasti ada dong tour leader atau ya tour leadernya lah ya yang akan berangkat dan mendampingin si grup tamunya ini nih. Dan kalau grupnya tidak besar, TL kan tour leader cuma satu. Nah, rebutan nggak ya? Wah kayaknya asik, aku aja yang berangkat. Kamu kan yang kemarin udah gitu, sekarang giliran aku lah gitu. Itu masih ada dong. Itu Pasti. pernah terjadi nggak? Pernah Om. Pernah. Tapi kebetulan karena lebih mengenal lapangan aku, dia delegasi aku aja. Oke. Jadi dia lebih mengalah. Lebih Karena mengalah. lebih ekonomis juga sih. Ekonomis. Lebih ekonomis. Iya. Kenapa? Kalau Hitungannya satu ada di sini soalnya. Karena gitu. mimin. Kalau dua lebih ekonomis. Iya benar-benar. Tuh, tapi lu bayangin nih. Begitu ada wah tripnya asik nih ya gini. Lebih asik mana? Gue diem di rumah
cuannya lebih gede. Iya, Lu jalan. Itu tuh. Bener nggak? Bener, begitu. Bener. Begitu guys. Tapi gue nemu celah nih. Dia kan bilang, ya kan yang milih nih. Nanti siapa nih yang menentukan yang jalan siapa tour leadernya? Ya karena gue ini lebih experience atau lebih punya pengalaman, ya gue dulu gue yang berangkat Om. Oke, berarti kan nambah pengalaman. Terus besok ada tip lagi. Ya karena gue lebih pengalaman, gue yang berangkat Om. Ini lama-lama dia nggak punya pengalaman ya kan? Dia kan bisa berangkat. Itu celahnya. Jangan mau dibohongin lo. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan transfernya. Oh iya. Iya. Dia udah mentingin Iya. cuannya. Om. Cuan. Udah Yang penting di rekening banknya itu. Iya, benar. Yang lu mesti pikir. Ya. Kalau yang berangkat yang laki, Nah, ini kalau kita masih tambah satu lagi nih. iya. Iya. Mahal. Lu tidur di ini aja deh. Di ruang tamu gitu. Iya, iya. Camping aja, lu di shop aja. Di ya. kamar tour leader gitu ya. Tidur di dive center aja gitu. Bisa. Benar-benar. Jadi kerja lu. Oh, tidur di tangki kayak. Tapi emang lebih aman sih, karena kan menteri keuangannya di dia. Kalau dia yang berangkat, apapun operasional kosnya kan dia yang ngatur. Betul. Nah kalau dia yang berangkat, dia yang ngatur juga, jebol ya kan? Ya benar. Berarti memang harus cowok yang berangkat. Jangan ceweknya lebih di manajemen aja, ngatur keuangannya. Oh, ini minus sih. Iya. Ini kayaknya kamu harus bisa dapat tip lebih gede deh. Tip lo ini. Kalau ini bilang, ini kok beli ini. Ini kan titipan lo semua nih. Tahu aja. Iya. Gak apa-apa lo yang berangkat, tapi gue nitip ini ya. Gitu. Bebannya di dia juga. Oke, kalau kalian Kalau gue sih pasti gue sih Om. pasti ya. Pasti. Oh iya bener ya, Iya. karena masih open water ya. Masih Iya, palingan kalau aku Nah. cuma nanya, aku diajak nggak? Iya. Tapi dari Apa jawabannya? postingan setiap kali pasti lo ada kan? Iya karena kuotanya lumayan Om. Hah? Alhamdulillah. Bisa berangkatin Kalau dua ya. kuotanya banyak sih gue berangkatin gitu. Ya, Kalau siap, gue siap. temenin. Nah sekarang ada satu pertanyaan nih, yang sama, yang jawab cewek ya. Kalau memang memungkinkan 2 orang TL berangkat, lebih pilih mana? Kalian berangkat berdua, dengan otomatis resikonya adalah potensi profit akan berkurang. Atau lebih penting profit? Karena kan udah merit ya. Jadi kan celahnya pasti beda. Bukan lagi sekedar gue pengen punya jalan-jalan, pengen punya pengalaman, punya medsos segala macam, tapi kan juga uang yang masuk ke rumah itu kan juga harus dipikirkan. Nah, kalau suruh milih, kalian lebih milih mana? Berdua Om, tetap. Orang cewek yang Cewek. ditanya. Ya ampun, dia lo jawab. Lupa ya dia. Iya, cewek. Cewek. Beli mana? Berangkat berdua atau lebih mentingin ekonominya profitnya lebih gede. Jadi sendiri. Karena sebenarnya kalau berangkat berdua bisa nih. Ya anggap aja ya grupnya cukup oke. Iya. Toh sebenarnya kalau kita ngebawa grup kan grup besar pun di bawah 1 orang juga sebenarnya sama-sama aja. Karena ketika di destinasi kan sudah ada operator yang handle kan. Jadi 1-2 orang sebenarnya nggak terlalu masalah lah. Nah, jadi Kalau gimana? bisa sih ya ikut dua-duanya. Kalau bisa ikut dua-duanya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya profitnya berkurang karena kan lumayan tiket pesawat. Kita bisa saving berapa juta ya kan. Iya. Operasional kos-kos kecil-kecilnya gitu. Kan handle tamunya jadi bisa dibagi dua. Oke. Titipan bisa gue beli sendiri. Nggak usah nitip. Jadi bisa gue beli sendiri. Oh Mike tuh tahu banget ya. Tahu. Dia penjahat yang pengalaman. Nah, kalau kalian gimana? Kalau aku tergantung. Soalnya gini, sorry ya gue potong. Karena kalau misalnya masih levelnya di entry level ya, jiwa petualangan Devi kan justru makin tinggi. Kalau mereka sih dia gue rasa kalau nggak Iya. berangkat tuh nggak apa-apa, udah jadi instruktur kok gue udah kemana-mana kan. Tapi yang masih baru ini kan pengen aku belum pernah ke sana. Iya. Kan, gitu. Makanya aku bilang tergantung. Kalau Tergantung. misalkan aku belum pernah ke sana, Ikut ya aku ikut. Oke. Otot ya. Aku better experience. experience. Oke, jadi Experience. kalau kalian ya better berdua berangkat ya. Iya. Better berdua berangkat ya. Kalau emang bisa ya berdua nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah kalau profit agak berkurang. Yang penting bisa Kita bisa bagi tugas. menservis grupnya lebih bagus lagi gitu ya, lebih enak lah gitu. Kalau kalian prinsipnya berdua, kalau misalnya destinasinya belum pernah, gitu ya. Iya. Tapi kalau udah pernah, ya udahlah sendiri Ya aja. udah sendiri. Oke. Oke. Tapi sama aja sih hampir sama kayak Nuk juga. Hah? Handle tamu berdua tuh lebih enak lah. Ya ujung-ujungnya kerja juga Om. Iya. Iya sih, pasti. Iya. Pasti. Pasti. Jangan nanti kalau nggak kerja di kamar
kamu gimana sih ini? Iya kan? Iya, benar, Di benar. bawah yang cowok, di atas pasti cewek. Iya. Ya bagi tugasnya gitu. Benar-benar. Jadi mau minum aja ngomong lagi. Jadi kalian bisa lihat ya perbedaan di antara dua ini bahwa ternyata memang nggak hanya profit nih, karena di sini kan lebih ke passion ya. Passion bisnisnya itu. As long as gitu. Keuangan aman. Kayaknya memang jiwa adventure atau travelingnya itu lebih menggoda. Bener nggak sih kira-kira gitu ya? Lebih menggoda ya. Karena kita juga kadang-kadang berpikir nggak apa-apa kalau masih ada profit. Toh ini kan sebagai penunjang aja. Diving trip itu sebagai penunjang. Jadi yang penting nggak rugi, masih ada profit, masih ada income. Oke, jalan. Sekali hitung liburan gitu ya. Perjalanan romansa yang dibayarin kan gitu ya. Iya. Benar nggak sih? Itu kan gratis ya. Iya, karena gue juga dulu gitu ya, sebelum gue married. Dulu. Iya, karena gue married gue sama diver. Gitu. Yang mau itu soalnya cuma. Karena Blacklist ya terdiver Om Aldi tuh jarang ngomong tapi Iya. sekali ngomong Iya. langsung full gitu. betul. Kamu tahu dia soalnya. Kartunya pegang Iya, kan? mana. Tuh kan gue jadi lupa. Dulu sebelum married. Sebelum Ah, married. iya, oh iya. Merit, Om. Ya itu kalau misalnya kita kan kadang-kadang bikin trip yuk gini-gini. Beberapa teman tuh memang juga suka dengan bikin trip. Akhirnya kita memang yang kita pikir itu bukan profitnya sih. Bisa nggak sih kita berangkat bareng kita berdua? Iya. Wah nggak. Jadi tujuannya adalah cari orang sebaik-baiknya supaya dua orang bisa berangkat. Jadi bukan make money ya. Mungkin kalau misalnya statusnya married mungkin agak sedikit berbeda ya. Tapi gue juga ngelihat bahwa terkadang godaan untuk traveling diving itu lebih tinggi hasratnya dibanding profit sendiri. Yang penting kan masih aman ya. Kan gitu, kecuali rugi. Wah, apa rugi nih, nombok aja lah dari rekening. Ya itu baru nggak bagus ya. Kalau kita bicara bisnis ya, gitu. Memaksakan sesuatu lah kira-kira gitu. Dan mumpung sih kalau menurut gue, mumpung belum punya anak ya, masih bisa Puas-puasin, iya benar. Iya, enjoy. Betul. Oh my god, gantian nanya. Gue sekarang terlalu ngegalinya terlalu jauh gue. Kalau misalnya sama nih, kan ini diver juga gitu ya. Dari usaha untuk kedua juga kan ya jadinya di satu perusahaan yang sama. Kalau dibutuhkan satu investasi untuk menunjang perusahaan gitu ya, untuk menunjang perusahaan, siapa duluan yang mengambil keputusan untuk ya atau orang aja deh? Gue pasti diskusi sih, Om. Pasti diskusi misalnya kayak apa usulan dari lu tuh, bagi instruktur harus punya kolam. Pasti gue diskusi dulu sih. Langsung mau bikin kolam. Duit gede nih. Pasti gue ngobrol dulu sih sama bini gue gimana baiknya. Hah? Ya, kayaknya pasti gue sih kalau itu. Oh, kalau enak kemarin Pak, mau Oli. Biasanya kita punya list masing-masing. Dia misalnya punya listnya ada 10, aku ada 5 gitu. Satu balik. Ya, biasanya yang listnya yang mepet baru kita gas duluan. Yang misalnya kita sama-sama tahun depan mau bikin trip kemana gitu. Oh kebetulan kita sama-sama belum kemana gitu. Ini sama, oke kita gas itu. Kita misalnya belum punya alat apa. Ternyata dia juga sama juga. Oke. Kita selalu cari yang mana yang kebetulan apa list-listnya itu. Nanti akhir tahun nih kita Ada list proposal pengadaan biasanya Om. Nah, ini bagian pengadaan soalnya. Jadi mesti ada jelas. tapi meskipun dia nggak setuju main belakang itu. Tiba-tiba ada di rumah gitu. Lebih baik Dari mana? minta maaf Om. Oh. Daripada minta izin. Dikirimin sama murid gitu. Widih. Muridnya siapa nih? Tanya lagi jadi. Padahal sih udah di check out sih, gue udah lihat. Ada pesan. Tadi ada dapat pesan kilat. Di sini pesannya adalah
lebih baik minta maaf daripada minta izin. Gitu. Itu didapat dari dua orang ini. Lebih baik minta maaf disambut sama dia daripada minta izin. Ya. Kalian memang sudah sepaket. Sering ya berkomunikasi berdua. Ya? Hati-hati ya ibu-ibu ya. Gue ngeblank lagi tadi, gue mau nanya ya, tapi ada yang lupa tuh. Ginkgo biloba nih Om. Iya, Jadi dulu deh kalau gitu. mobil lu deh. Ini kan baru mulai. Udah berapa lama dive Indonesia? Baru Instagram sih udah lama ya dibentuknya, tapi kalau misalnya baru jalan lagi tuh baru tahun ini lah. Nah. Tapi ya dari mulai gini. Sebelum pandemi udah jalan dong. Udah jalan. Tapi tidak diving. Diving juga. Terus vakum di 2019 gue vakum. Karena gue sibuk jadi tour leader. Oh, tour leader aja. Tour leader aja. Oke. Baru gue mulai aktif lagi di 2009 jadi instructor. Oke. Udah berapa lama? Alino. Kita 2000 ya, sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Bukan ini. Sebelum pandemi. Tapi ya ada pandemi bersyukur juga sih. Ya. Ternyata bisa gitu berjalan meskipun pandemi. Sampai sekarang. Tadinya malah Rifat ini mau retired dari diving. Oh ya. Sempat mau udah deh jualin aja barang-barang karena pandemi ini Om. Cuman aku bilang udah tar dulu deh, di hold dulu, coba ntar aja. Akhirnya adalah kesempatan IDC ini gitu kan. Udah akhirnya dicoba, ya akhirnya aktif lagi gitu. Itu di tahun pertama ya? Itu keputusan siapa tuh? Keputusan dia apa keputusan lu? Discuss kita berdua. Berdua. Tadinya Kan malah trip mati total om. Iya. Wah, stres tuh gitu. Tapi kepengen apa kalau berhenti? Udah nggak tahu, baru udah hampir hopeless aja tuh pandemi tuh. Bingung mau ngapain? Tahun kemarin. Iya, emang mainan gue kan tiap hari trip doang kan. Iya. Tiba-tiba nggak ada sama sekali, bingung tuh selama setahun iya. setahun setengah bingung. Satu tahun pertama pandemi memang membuat goyah semua orang sih Semua, berpikir. Iya, Waktu di setengah tahun pertama semua lagi oke, ini ada masalah. Masuk di semester kedua udah mulai bisa survive nggak? Maka di Iya, semester kedua pandemi 2021 awal pas sudah 1 tahun ya, itu udah mulai banyak kan ya orang jualin alat lah, mulai ya kan udah mulai bergeser kemana dulu arahnya kan gitu ya. Iya. Nah, gue baru inget lagi nih pertanyaan yang tadi gue pengen tanyain. Kalian pasti kan sebagai seorang diver kepentingan atau kebutuhan alat itu pasti ada. Oke. Dan gue sih masih ngerasain ya dulu pacaran aja sih kalau gue beli sesuatu dia juga pengen upgrade walaupun udah punya. Kan suka gitu ya. Kalau gue tanya pernah nggak terjadi? Pasti pernah. Kan gitu ya. Cara mensiasati gimana sih? Karena kan ada orang berpikir gini. Yaudah deh biar sama-sama bisa beli, yaudah deh grade-nya nggak perlu yang terlalu tinggi, tapi kita memperbarui alat supaya bisa 2 orang punya. Atau ya nggak apa-apa sih, ya lu gue dah, kalau emang lu butuh mengupgrade silakan, gue sih enggak, gue cukup senang dengan apa yang gue udah punya. Atau seperti apa sih? Tapi hal itu pasti pernah terjadi, ya kan? Kadang-kadang kita ngelihat orang lain aja atau teman kita mengupgrade barangnya, kita sendiri kan jadi keren juga model gitu ya, jadi pengen ganti nih. Apalagi kita yang di rumah bareng, oke itu ada barang, ya kan? Ini baru ya kan? Gimana kalau kalian? Kalau gue sih Om, alat gue cenderung alat rental. Maksudnya kualitas rental. Oh, oke. Iya. Biar dia senang. Dia yang bagus-bagus aja. Oh gitu. Iya. Serius. Kalau BCD gue cuma BCD yang T1 gitu-gitu, dia yang backlit. Kasih dia aja semuanya. Berarti udah aman posisinya nih sebenarnya. Kenapa? Karena ada satu orang yang gue sih tipe atau grade-nya nggak terlalu penting lah. Yang penting ini bisa dipakai, cukup untuk mengakomodir kebutuhan gue ya sudah gitu ya. Tapi alat rentalnya berapa dulu Om? Alat rentalnya apa dulu deh? Berapa? Jadi gue kayak gini, ya gue nggak apa-apa, kita dulu T1 ya. Ya gitu-gitu aja yang kualitas rental gitu ya. Ya, kita ngomongin T1 kualitas rental bukan kita bilang T1 itu jelek ya, tapi maksudnya bandel gitu. Ya, bandel. Karena bandel kan gue sering dipakai. Pasti cepat rusak kan loh. Maksudnya lebih kuat lah dia daripada gue beli bagus. Sayang gitu. Mendingan gue pakai yang kualitas bandel, gue pakai itu aja.
Yang bagusnya kasih dia aja. Cuma ada dia mention soal masa berapa. Jadi ya dia masih cuma T1 Ada. tapi belinya 2 gitu T1 ya kan. Misal gitu kan. Kita tahu rentalannya Hah? merek lain lagi ada. Jadi Oh. jadi ada back to backnya. Ntar kalau Ah. yang ini lagi nggak pengen dipakai, jadi yang itu yang dipakai. Jadi udah nemu. Jadi kalau dia nih, ya dia backplate yang bagusnya nggak apa-apa cuma satu. Ya, Ingat itu. ya, cuma satu. Gua sih kelas dibilang begitu. Tapi tiga. Iya. Tapi ada T1 Suba Pro, ada Wave Aquala. Jadi punya 3 gitu ya. Cukup apa gitu. Iya, lah. cukup banyak gitu. Karena kan kita lebih sering kan. Jadi Iya. butuh ya mau ini barang oke kita buat tempur gitu. Oke. Berarti kalau dari sini gue ngelihatnya, lu melihatnya lebih ke quantity, lu Iya. lebih ke quality. Hmm, Budgetnya cuma sekian, gue mendingan punya 3. Gak apa-apa tipenya bawah-bawah. ya. Gue mendingan budget sekian, ya udah gue maksimalkan aja satu barang dengan budget segitu. Nah, Kira-kira begitu yang nggak sih? 3 itu gue sewain ntar. Oh, Rentalin. jadi supaya dapat uang baik lagi. Iya. Ibu uang baik lagi, di story ke dia. Iya. Kan mulia sekali Anda. Tapi belinya yang lain. Om Mike tahu kalau Ada nggak dititipin di sini barang dia beli? Di sini dia beli. Oke. Lebih Kalau ke kalian gimana? frekuensi kan. Frekuensi lebih, apa ya? mungkin frekuensi dia lebih banyak. Lebih sering. Lebih sering. Oh. Turun kan. Iya. Kalau gue cuma backpack satu aja. Iya, nggak bisa habis juga satu ya. Iya benar sih. Kalau kalian gimana? Kalau kita Hah? awalnya ya rebutan gitu. Rebutan. Aku kayak gitu. Cuman kalau Rifat balik lagi kan aku kan instruktur, aku pasti role model katanya gitu. Iya. Oh iya oke berarti aku kalah di sini. Oh, jadi ini agak kebalik ya. Iya, ini kebalik ya. Iya, agak kebalik. Ya kan gue ngajar murid ya biar murid Iya. pakai alat yang Kalian nggak mau tukeran aja? Supaya lebih cocok ya. Aduh. Saling nggak benar. Jadi lebih ke arah sebenarnya sih kalau misalnya kalau gue ngeliat kan mungkin kalau kalian lebih ke arah kebutuhan ya. Akhirnya Iya. kalau mereka nih sama-sama instruktur, kalau di sini kebutuhannya agak beda nih. Lu kan memang gue role model nih, gue instruktur, gue butuh suatu barang. Nah, besok-besok lu naikin jadi instruktur. itu dia DM aja deh. Kalau menurut gue sih dia lebih ke lucu-lucuan. Jadi aku juga mau tapi lebih ke lucu-lucuannya ya. Artinya ya pengen punya barang yang ini tapi lebih untuk ke pribadi kan. Iya, pribadi. Iya, karena bukan untuk kerja Iya. gitu. Kalau di sini kan memang pemikirannya lebih ke arah ya untuk kerja ya karena sudah dekro. Nah di sini biasa perdebatannya lebih banyak kan. Kalau di sini, kalau menurut gue ya dari penerawangan gue di sini lebih gitu. Kenapa? Karena dia harus menekan lebih kencang. Aku role model. Udah kamu biasa aja. Kan, gitu. Jadi supaya itu arah duitnya jadi besarnya ke arah dia. Lu kan masih owe. Ya udah pakai yang bagus biasa Iya, biasa aja. iya. Ngapain pakai yang bagus-bagus. Pasti bau juga nggak tahu Pasti bedanya gitu. Naikin aja beda. Kalau dia mikirin kayak gitu nggak naik nih. Iya. Naik ke berotot aja nih. Kayaknya mesti lanjut di course jangan. Iya. Jangan suami nggak bakal. Kamu belum bagus dietnya. Belum. bisa. Harus trip lagi. Emang gitu. Dia udah minta, gue belum kasih. Jadi barangnya segitu aja loh. Iya Waduh. katanya kalau newbie nggak usah pakai yang enak-enak dulu kayak gitu. Nggak bisa bedain ya. Bilang gitu ya. Kamu juga dikasih yang bagus nggak bisa bedain kok gitu ya. Ngerti lu. Ya. Trik instruktur. Abis ini coba yang lain. Coba yang lain. Di sini banyak kok. Nah, balik tadi tanya dipotong dia. Nggak apa-apa, gue kasih kesempatan soalnya kan lupa. kalau Iya. ngomong lagi. Di blank lagi. Nah, kan berarti udah tahu nih, udah kurang lebih udah berapa lama lah ya. Menjalankan ini kan ini apa hitungannya berarti bisnis keluarga gitu ya. Ya udah jadi family business. Punya plan nggak? Tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan? Udah disiapin belum? Plan tertulis ya, betul-betul. Gitu. Ya. Ada target. Karena kan kalau bisnis keluarga rata-rata orang berpikir jalan itu masih cukup. Ya. Tapi kalau sudah mau dijalankan full, udah mesti jelas nih. Oke, tahun ini instruktur bisa dibilang dong, udah jadi instruktur, gue minta paling nggak 100 sertifikasi. Misalnya, Iya. ngapain jadi instruktur lo nggak bisa ngajar? Bapak emang bisa beli barang gini gak usah. Role model apa? Role model murid cuma 2. Kalau model setahun muridnya cuma 2, yang bayar cuma 1 lagi, itu utang. Nah itu kayak gitu-gitu kalian buat nggak? Buat sih om, emang gue
plannya ke depan ya itu yang tadi gue pengen punya kolam itu, terus gue pengen punya kapal gitu. Emang gue udah ngomongin sih impian gratis om, bebas gak ya gak? Tapi buat kapal gua tahu lu hanya bakal seneng beli sama nanti ngejualnya. In betweennya lu nggak ada. Oh, Kalau gitu. ke Jakarta ya, ke Jakarta itu lu nggak tahu dulu. Iya, benar. Ada plan nggak? Ada. Manifesting aja dulu kan. Oke. Tertulis juga. Tulis ya Langsung. bikin PDDC PDDC. ya. Plan buat 2022 ya. Cetak muridnya diperbanyak. Kalau misalnya tahun ini bisa tembus elit, tahun depan harus elit lagi. Oke. Wah, ada tebut elit nih jadi. Ya oke. Apa namanya? Jadi PDDC juga dong nih. Pengen iya. Oh, oke. Jadi ya ada ya, berarti ada plan ya. Ada plan. Plan berarti kan ada target. Nah sekarang kalau nggak nyampe target, ada yang disalahin. Ini dulu nih. Lu marahin dia nggak kalau misalnya nggak target? Kayaknya enggak ya. Kayak flowing aja gitu, ngalir aja gitu. Kalau emang nggak sesuai target. Kalau nggak sesuai target, kalau nanti nggak sesuai lagi tahun depan. Bagaimanapun mesti dibuat target. Tapi di plannya udah om, Iya. plannya udah kursus. Plannya dapat muridnya 200. Nah, Begitu di akhir tahun cuma 2. gue siasatinnya biasanya gue mulai sama dia, gue bilang gue mau kursus digital marketing lagi yang lebih advance kayak gitu sih gue ikutin. Jadi gue optimalisasi lewat penjualannya lewat sosial media gue, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, semua tuh plan gue di 2022 kayak gitu. Gue ada kursus di bulan Januari ya, lebih advance lagi untuk digital marketing gitu kan. Wih. Bagus. Yes, gue emang Tambahin- digital tambahin marketing iya. soalnya. Plannya sih udah, Digital. maksudnya udah ada dapat ya, dia tahu apa yang mau gue lakukan dalam di 2022 lah ya. Nah sekarang kalau plannya udah, plan itu kan muncul karena kita punya target. Ya karena target segini, maka visinya kayak gini, maka misinya kayak gini. Plannya kayak begini. Nah sekarang gue tanya target dulu ya. Untuk course dulu deh, 2022 kalian sudah menentukan nggak sih berapa minimum certification yang harus kalian kejar di 2022? Gue target sebulan 8 ya. 8, berarti sekitar 96 atau hampir 100 setahun. Iya, target gue sebulan ya. Apa nggak sulit kalau misalnya bulan ya? Enggak ya. Maksudnya gue emang soalnya kan gue ngitungnya per bulan ya. Oh, oke. Karena kebutuhan rumah Bukan tangga ya. sehari, iya. Karena nutupnya kayaknya segitu sih gue 8 orang. Wah. Gue harus genjot lagi sih penjualannya. Nah, nanti lu mesti mikir ya, nih sekarang kan masih targetnya nutupin kebutuhan rumah tangga nih. By the time fasilitasnya ada running, tapi lu ada cost lagi tuh, Iya. gitu kan? Ada additional cost, berarti target itu mesti naik. Iya. Gitu kan? Nah kalau misalnya targetnya itu naik kan berarti kemungkinan besar butuh lebih banyak bantuan. Iya. Kalau ini udah 2 orang bisa full maksimal. Iya. Kalau ini berarti mesti dilihat mana yang oke. Kalau course-nya nggak bisa berarti mesti diganti dengan Iya. aktiviti lain Aktiviti yang bisa lain. di cover sama istri gitu. Iya. Tapi tetap kalau mau continue education namanya. Step kayak Lama, dia langsung. Tapi ini naiknya lama. Banyak perhitungan. Aduh, ntar. Perusahaan rumah tangga. Tapi emang bener om. Gue Bener, kalau ngajarin bener, dia, bener. dia ngajarin dia nggak pernah Iya. mau terima. Betul. Gue udah capek, gue lempar ke Om Mike aja langsung. Itu bagus memang mesti begitu. Iya. Emang gitu kan? Betul, gue ngalamin banyak juga kayak trainer gue dulu gitu ya. Dia bilang, man, lu tau nggak yang gue tuh ngajar sampai level instructor, yang gagal itu adalah gue ngajar bini gue sendiri. Iya, Iya. banyak kayak gitu. Dan gue juga sama. Tapi gue bersyukur sih gagal. Akhirnya kan jadi diver juga kan sekarang gitu kan. Gagal disabar ya om. Iya, tapi dikasih ke orang lain. Anjir, bisa ya. Iya, bisa. Aneh ya. Bisa. Gitu. Oke, itu target kalian plannya udah. Kalau trip 1 tahun berapa? Gue lebih 2022. fokus ke course dulu ya om kayaknya. Untuk Nggak tahun depan. dibarengin jalan. Belum tahun depan gue kayak fokus course dulu deh. Oh, oke. Tapi kalau misalnya kalau course nih ya, lu udah kumpulin segitu, menghasilkan segitu banyak murid, bubar tuh kalau nggak dipakai. Iya, pas pasti. mainnya. Jadi harus emang punya sih, Iya. harus punya. Minimal setengah lah. Jadi misalnya kayak 1 tahun, ya paling enggak
6 trip lah dalam 1 tahun per 2 bulan, per 2 grup kursus dia bisa dikasih planning trip gitu kan untuk tempat mainnya. Ya harus dipikirin sih gitu. Fokus boleh, tapi jangan melupakan. Iya. Karena orang akan pergi. Karena semua orang kan bisa Iya, gampang iya, ya nyari. iya. Oke, gue jadi diver, gue pengen diving, dive center gue, instruktur gue nggak punya tripnya. Ya gue tinggal cari yang ada. Terus dia nyaman. Geser deh ke sini terus hilang deh kan. Jadi memang maintain konsumen diving itu di bisnis ini nggak bisa sekali jalan sih. Itu berlangsung maintain terus ya kan. Jadi selama kita bisa provide kebutuhan mereka, kita yakin lah mereka pasti akan nempel di kita terus kan. Gitu. Kalau kalian gimana? Kalau trip sebulan sekali. Sebulan sekali, berarti targetnya tuh 1 tahun kali ke 12 ya. Kalau course harusnya lebih tinggi dong. Kalau dua course instructor. instructor ya. Kalau tahun ini bisa 50, tahun depan 75 ya. 75. Iya. 75 itu satu keluarga atau satu Satu keluarga. Satu keluarga. Satu keluarga. Oh, Oh, yang elit 75 ya kan. Tadi yang elit coba baru Iya, dong iya, elit. iya. Baru dia Baru dong. dia. Oh, ya. Ya, Kita ini kan dong baru- maksudnya. Dodonya elit dong. Weh. Bisa. Om. Bisa Om. Manifesting. 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 Oh iya, ada pemikiran nggak kalau misalnya ini kan pas 2022 masuk ya, sebentar hitungannya 2022 kita di Permata, terus kalian mau course, pernah ada nggak kepikiran misalnya balance yuk, misalnya kayak lu kan udah ngajar 10, gue belum nih, nanti ada murid gue yang ngajar ya. Pernah ada pembicaraan mau ngebalance ini nggak sih? Pengalaman ngajar enggak ya? Tetap kalau kita selama kita bisa turun berdua, kita urus berdua. Gitu. Oke. Urus berdua. Misalnya kayak kolamnya sama Risma, Iya. tapi aku dampingin Risma. Gitu. Iya. Atau kolamnya sama aku, Risma belajar sama-sama Iya. belajar. Apa namanya? Referral ya? Referral program ya? Kalau Tim teaching. Oh, tim teaching. teaching. Gitu. Iya, tetap. Ya, tim teaching bisa ya, berarti ya. Bisa. Gak ada masalah. Enak ya, jadi suami istri Enak, di Om. satu agensi, Iya. tim teachingnya bisa jalan. Keseringan sih Plusnya itu. dia teori kolam, aku jalan-jalan. Oh, bagian Iya, iya, itu yang enak iya, tuh. iya. berarti dia nggak sertifikat, ini sertifikat. Iya, benar. Dia pusing ngajarin orang masih. Iya. Kamu kan udah pinter pindah situ jalan. Ya dapat kreditnya dia gitu ya. DP dia itu. Oh, elitnya gue tahu jadi nih, elitnya gue tahu nih. Jangan capek dia dapat elit dia. Ya. Tapi yang proses kan tetap di rumah. Lo di rumah. Tetap dia megang akunnya dia. Om. Iya. Processing tetap di rumah. Gak apa-apa deh yang elit, yang penting cuan di gue. Oke. Mungkin ya buat teman-teman di sana ini banyak sih yang bisa digali lagi ya. Buat yang couple tapi belum sampai jenjang pernikahan, bolehlah belajar dari mereka ini tentang bisnis diving. Kalau kalian punya pemikiran untuk ngerunningin dive bisnis bareng-bareng lah gitu ya, sampai married pun terus mau ngelakuin bisnis yang sama, ya pasti ada plus minus. Tapi harusnya ini kan sesuatu yang menyenangkan ya, bisnis yang menyenangkan, passion. Kalau misalnya rasanya bisa dijaga, gue rasa sih asik. Traveling bareng, ya kan, passionnya bareng, duitnya juga bareng, kan gitu ya. Kalau butuh yang lebih advance lagi, konsultan ini nggak ada gitu kan pasangannya gitu kan. Ya. Jadi boleh nanya gimana sih? Nanti kalian cerita ya. Pasti. Emang bau itu pasti dulu gitu ya. Kalau gue bilang nanyanya ke Uci aja. Oke. Dia bahkan lebih komplit ya. Sama anak-anak Anak-anak, iya, anak-anak lebih itu. komplit. Oh iya benar. Pernah kepikiran nggak sampai kayak begini nih? Pernah, Om? Nanti punya anak tuh, anaknya juga jadi syukur gitu. Iya dong, pasti dong. Oh, Pasti dong. Kalau kalian misalnya someday anak gue mau jadi instruktur, kepikiran nggak siapa yang akan menginstrukturkan anak gue? Kalian kah sebagai orang tua atau Oh my. Oh my kayak deh. oh my god udah bener. Oh my udah pakai Brojol tongkat. aja belum. aja belum. Pakai tongkat. Ya gimana tuh? Karena ada sekarang ada Brojol aja baru 18 tahun tuh gue nunggu ya, brojol tuh ya. Iya. Lu jadi belum tahu kan nih. Belum tentu umurnya juga masih ada ya. Ya minimal sampai dive master kita yang urus dulu. Pas dia mau Jangan terlalu banyak gue yang nyuci Iya. ya. ketika dia udah dive master kan Cuci piring. berarti lu udah siap jadi instruktur. Lu ditaruh di mana aja bisa gitu. Nah, gue pengen minta ini nih Om Abi. Ini kan
Om ini kan lebih banyak bermain di industri, di konsultan, di kementerian dan segala macam ya. Jadi paling tidak tuh bisa ngebaca di dunia diving itu bisa tuh seperti apa sih kan gitu. Kalau dari Om ini, kira-kira menurut lo, Om, lu pesan apa sih yang bisa lo kasih buat mereka nih sebagai dev business couple yang harus dipikirin lebih apa ya, lebih utama lah pesan lo ke mereka nih. Sebetulnya adalah menempatkan antara fun itu nggak boleh ngambil bagian lebih besar. Fun tidak Fun boleh. nggak boleh ngambil bagian lebih besar. Benar-benar harus dipikirkan bahwa ini adalah bisnis. Ini adalah bisnis. Cuman orang kan selalu bilang kalau kita cari bisnis partner, carilah orang yang benar-benar bisa ngerti ya. Maksudnya bisa tahu, kalau nggak pasti bisnis bubar. Nah sulitnya kalau suami istri kadang-kadang karena terlalu dekat juga bisa bubar. Tapi kalau memang selama ini sudah mulai terbukti lah jalan, karena kan startnya dari susah lah bisa dibilang, terpotong yang pandemi dan sebagainya. Ya more or less kurang lebih udah harus tahu lah gitu. Ini kondisinya seperti apa sih? Karena startnya dari sulit. Kalau startnya dari seneng nanti biasanya emang nggak long lasting gitu biasanya. Begitu sulit pasti berantakan. Ini startnya dari sulit. Jadi tetap harus dipikirkan fun part itu nggak boleh ngambil lebih dari 50%. Jadi ini adalah bisnis tetap. Untuk apa? Ya, untuk family gitu. Jadi kalau satu satu orang masih kesannya bermain-main, nah itu mesti diingetin terus. Jadi jalurnya mesti ada. Makanya tadi kan tanya, nih planningnya ada nggak nih? Gitu, targetnya ada nggak nih? Nah, jadi kalau di awal sudah ditempatkan ada target itu harus dijadikan target. Sama aja kayak berumah tangga kita juga punya target. Iya. Karena kalau nggak nanti ya seperti yang gua lihat di tempat lain gitu. Start sebagai couple nanti ujung-ujungnya bubar. Iya. Betul. Gue sepakat banget ya Om ya. Jadi memang fun itu tidak boleh punya posisi dominan karena ini bisnis. Nanti di ujungnya ketika kalian membutuhkan finansial baru berasa nggak punya pegangan. Karena mikirnya seneng terus ya. Benar sih. Gue sepakat banget. Tapi gue juga tadi tiba-tiba nih waktu Wobi ngomong fun nggak boleh. Dia langsung ngelotok loh. Tuh denger tuh. Aduh, Ini ngomongnya ke sana. Ini sebenarnya kalau kita mau digali lagi nih, ada sesuatu yang tersembunyi. Karena tiba-tiba ngomong, tuh dengerin tuh. Ya kan? Jadi kayaknya ada yang tersembunyi ya. Cuman mungkin kalau nanti kalian misalnya ngerasa pengen tahu lebih banyak, silakan aja di komen gitu atau di DMPG kita. Undang lagi dong mereka. Kan? Gali lebih dalam lagi deh. Pertanyaan-pertanyaannya. Iya, kayak gitu. Silakan. Nanti kita undang lagi. Enggak apa-apa, request. Enggak ada masalah gitu. Jadi itu tadi ya. Jadi bahwa memang itu pesannya memang bagus dan gue sih ngerasa itu benar. Karena juga pernah merasakan dulu waktu pacaran ya. Fun terus akhirnya apa? Kita nggak mikir masa depan. Akhirnya ketika kita mau make something yang lebih tinggi lagi di hubungan, kita tuh nggak punya duit. Karena ada duit senang-senang, ada duit senang-senang, ada duit senang-senang. Udah. Jadi artinya ketika ada lagi bisnis ini, Bokeh. gitu kan. Gak didikain lu sedeng-sedeng doang. Nombok kadang-kadang. Lu gak didikain. Nombok karena ya fun itu yang lebih dikejar. Iya. Gitu. Jadi dulu aja kita bisnis bareng yuk, kita jadiin ini nih daripada nanti kita buang-buang duit, ini ya kita bikin trip, kita malah bisa jalan-jalan gratis. Akhirnya funnya terus yang dikejar. Akhirnya jebol. Gitu. Ini pesan yang bagus juga buat rekan-rekan semua ya yang couple di luar sana. Ini passion betul, lahir dari passion. Kalian punya kesenangan yang sama, tapi once lo udah menetapkan diri sepakat untuk masuk ke bisnisnya, ya jangan lupa bisnis kan gitu ya. Oke. Buat dapur ngebul juga. Nah itu yang penting, dapur ngebul. Buat apa kita punya di medsos, ada di foto di sini tapi makanya nasi, garam, ya kan? Gak apa-apa yang penting trip, ya kan? Medsos jalan ya kan. Ini tanggung jawabnya dua, Mas.
sustainability, keberlanjutan usaha dan Ya. keberlanjutan rumah tangga. Betul. Ya. Usahanya berhenti, ribut, rumah tangga bubar juga. Ya, betul. Nah, rumah tangganya nggak kuat, pasti mengaruhi usaha. Ya. Sorry itu saya Iya. gitu. Misalnya Iya. pisah nih, Iya. misalnya gitu, amit-amit dia orang nikah gitu. Ini nggak ngetok loh. Bukan hakim gue. Terus pasti bubar bisnis. Iya. Gue yakin bubar. Ada yang bilang, oh enggak, kita profesional kok, masing-masing nggak mau kosong. Iya. Pasti bubar. Jadi beban mereka terus terang lebih berat. Lu Mike, beban lu berat Mike. Kadang-kadang. Jadi karena apa namanya, ini kayak mixing business and pleasure gitu, pleasure and business lah masuk ke dalam. Nah, di sini mulai garisnya mesti clear lah. Jadi dua-duanya mesti baik. Ya. Jadi balance-nya lebih Ya. sulit. Kalau gue sih nggak bisa. Tapi boleh juga ya undang juga nanti ada couples yang gagal di Gagal. married ya, gagal ini ya. Berantem mulu di sini. Kita punya lah, maksudnya di Kita adu. Iya, kita adu, Hasil ya kan? sama itu, biar tunjukkan. ya, ini contoh lo yang gagal ya kan. Lu sih salah-salahan Ada gitu. yang gagal ditemin matanya. Gitu ya, tapi memang secara sejarahnya atau pengalaman di pergaulan kita memang kita juga punya lah teman yang memang sesama Devpro tapi rumah tangganya itu tidak berhasil gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu loh masalahnya apa, ya kan? Kayaknya diundang ya orang gitu ya. Nah, kalau tertarik tulis komen atau di DM di IG aja, nanti kita undang couple yang gagal itu. Nah, terakhir nih penutup. Di luar sana ada orang-orang yang memang sudah jadi couple, entah dia mau married, entah atau udah married dan mau berpikir tentang diving bisnis. Memang pengalaman belum terlalu banyak beda kalian ya, perjalanan marriednya sama perjalanan bisnisnya. Tapi paling tidak di rentan waktu yang singkat itu kalian pasti sudah punya dapetin sesuatu lah. Nah, pesan kalian buat teman-teman kita yang couples di luar sana diver ya, dan berpikir untuk masuk ke diving bisnis, pesan kalian apa ke mereka? Sampaikan. Apa ya? Ini sih mungkin bedain antara Jujur ya, lagi jujur. bedain antara lagi kerja sebagai dive pro sama kalian punya trip emang buat kalian gitu. Karena akan terasa bedanya. Kalau misalkan kita lagi bawa tamu trip, itu akan beda banget rasanya ketika kita emang cuman berdua aja gitu. Honeymoon, diving berdua, gak ngurusin tamu. Oke, berarti di Gitu sini dibedain. kalau gue ngambil intinya profesionalismenya ya, Yes. yang Yes. perlu diinin ya. Betul. Oke. Nah, itu pesan dari mereka berdua. Kalau kalian Nggak boleh sama. nggak boleh sama. Kayak beda sama ya. Nggak bisa. Nggak boleh. Karena gini, kalian bisa dari perspektif yang berbeda. Kalau mereka sebagai dev pro dua-duanya nih, kalian lebih ke dev bisnisnya kan. Secara ininya mungkin lebih apa ya? Lebih ke dev bisnisnya. Kira-kira apa pesannya? Kayak bersama ya. Emang jalan-jalan berdua sama istri sama jalan-jalan bawa tamu tuh Iya, beda gitu loh. banget. Terus pesannya apa? Kalau beda, Ya pesannya itu aja sih, bedain aja sih sama. harus bisa bedain. Harus bisa Iya. bedain. Berarti artinya harus bisa menempatkan diri, ya profesionalismenya itu ya. Iya, Iya, profesionalisme itu. Gitu ya, memang karena kebetulan dulu sama, kita ambil jalan tengahnya aja lah, atau gua ambil apa, gua resumekan lah gitu ya. Ketika sudah masuk ke diving bisnis ya profesional, itu pegangan yang memang antara kuat sama rentan itu tuh beda tipis. Kalau kita benar-benar speak up tentang profesionalisme, kita bisa kukuh nih. Gue profesional ngelakuinnya, bukan dalam maksud apapun. Tapi perasaan itu nggak bisa sekuat itu. Nah, jadi rentan sekali. Jadi memang harus dibicarakan baik-baik kali ya dari awal ya, Iya. planningnya ya. Kalau enggak Hah? inilah apa? Enggak cuman bawa tamu tapi luangin lah trip berdua. Iya, Pesan quality yang time. bagus. Quality time. Quality time-nya. Jangan lupa diving itu Diving nggak cuma berdua. bisnis, Iya. tapi passionnya harus dijaga juga berdua. Begitu ya. Iya. Nah, ingetin ya teman-teman semua. Om Abi, Om Mak, ada lagi? Ya betul. Soalnya gini, sebagai dive pro
ngajar, leading trip itu satu hal. Ya. Tapi passion sebagai diver harus tetap jalan dengan professional diving. Ya. Itu adalah dua hal yang berbeda, karena kalau enggak ya pemikirannya kita adalah sebagai dive pro aja terus. Iya. Iya. Betul. Lupa bahwa kita Manusia butuh hiburan. rekreasi. betul. Lupa bahwa awalnya masuk ke dunia diving sebagai dive pro itu awalnya karena passion, karena Iya, betul. ini aktivitasnya asik banget. Iya. Diving ini sesuatu yang merubah hidup sendiri. Iya, betul. Burnout sih Om ya. Kalau lama-lama ngajar Ya. itu terus Megah, akhirnya makanya Iya. jadi starter aja gantian gitu. Iya, benar sih. Nge-trip diving berdua lah gitu. Iya. Makroan gitu berdua. Iya. Iya, jadi memang harus balance lah, harus balance. Jadi jangan ya memang sih kalau di bisnis lainnya juga sama ya. Kita bisnisnya jalan terus tapi juga jangan lupa waktu keluarga, ya kan. Waktu untuk senang-senang sama pasangan ya, quality time-nya itu harus dijaga benar-benar ya. Jadi jangan cuma ngurusin kesenangan orang lain, Iya. tapi kesenangan dalam rumahnya malah nggak dipikirin. Kesenangan istri terutama. Aduh. Panas. Karena kalau istri Iya. senang kan magnet rezeki. Iya. Amin. Bener kan? Iya. Benar. Kau siap ya Mama Dede? Kata-kata ada lagi. Jadi kalau nanti rekan-rekan di yang kalian ini ya yang mendengar tuh kalian juga pasti akan bisa melihat kok perspektif yang berbeda, cara pandang yang berbeda dari dua pasangan ini. Dan kalian tinggal pilih-pilih aja kalian tuh ada di posisi mana dan akan seperti apa. Ya mungkin ini bisa jadi referensi kalian juga ya, bahwa diving bisnis itu kalau dikerjakan bareng dengan pasangan, kalau dapat dapat chemistry-nya, wah itu enak banget, asik banget ya. Bisnis hobi, ya kerja di hobi, senang-senang dengan passion yang sama, tapi juga bisa make money, kan gitu ya. Ya itulah. Oke, ada ini. Bisnis pasangan tuh paling enak. Paling enak ya? Paling enak. Ini suhunya. Eh, Suhunya. Iya. Suhunya dia. Iya. Untuk lebaran. Ini catanya nanti. Ini suhunya. Untuk lebaran susahnya bareng. Iya. Itu aja sih. Nggak berani lanjut lagi. Kira mau curhat. Iya. Karena deh coba sebelum nutup deh, cuma mau nanya aja ya. Ada nggak sih suami, istri, anak instructor di selain Om Mike ini? Ada nggak? Ada pastinya. Nggak, Ada coba pastinya. siapa? Belum terdata aja. Belum terdata. Kalau bapak anak tahu ada beberapa. Iya. Kalau yang istrinya ikutan, bapak suami istri ada. Ada suami istri. Ada. Iya, ada. Ada lumayan banyak lah suami istri ya. Tapi suami, istri, anak itu instruktur semua gitu. Iya. Gitu ya. Itu kalau untuk anaknya itu kan untuk membekali aja. Oh, Ya, gitu. membekali ya. Ya, harus dibekali dengan skill, bukan dibekali dengan duit. Gitu. Kapan-kapan lu jadi narasumber deh. Iya. Karena nggak ada lagi. Kalau kita nanti mau ngangkat topik family, dive pro ya kan. Udah Nah, pas. Iya. Untuk ya dia doang udah, ya kan. Gitu. Ada sih yang family gede banget juga ada. Ada ya? Oh iya, gede banget family semua tinggi. Ibunya beda semua. Keanggotanya adalah orang-orang yang sudah punya family, Iya. nggak boleh jomblo gitu. Oke, mungkin segitu aja kali ya. Emang sih kita kalau udah ngomongin diving bisnis, couple apa ya, ada dua pakar kayak gini tuh sebenarnya banyak hal yang ingin kita gali sih gitu, banyak yang ingin kita gali, banyak yang ingin kita tanyakan, tapi juga waktu kan terbatas nih. Tapi ya paling tidak ini hanya sebagai referensi aja lah buat rekan-rekan semua tentang topik ini. Kalau misalnya kita nanti ada kesempatan lagi, kita akan undang couples yang lain yang di diving business. Mungkin ada keseruan yang sedikit berbeda. Nah, kita tunggu aja. Tapi ya, kita boleh pamitan dulu ya. Oke. Kita pamit dulu teman-teman, sampai ketemu di segmen berikutnya di topik lainnya. Oke, see you. Ya. Ya.